Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah sama berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sama berucap Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Duduk dan kumpulnya kita di Masjid Al-Muhajirin Beringin 7. Harapan dan keinginan kita bersama, insya Allah mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang Allah hadirkan rahmat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibunda Ketua Majelis Taklim kita yang kami muliakan, orang-orang tua kami yang hadir di siang Jumat awal Rabiul Awal penuh dengan keberkahan ini. Perkenalkan, karena tadi disebut mesti kenalan dulu. Perkenalkan, Bu. Perkenalkan. Perkenalkan. Assalamualaikum, Bu. Perkenalkan. Nama saya seperti yang ibu-ibu dapatkan di flyer. Dapat flyernya. Muhammad Mirza Abdah. Siang Jumat ini mungkin baru perdana kita ketemu di Masjid Al-Muhajirin ini. Tapi kalau malam mungkin pernah sekali di masjid kita juga. Atau ada yang di majelis lain seperti bunda kita. Ketemu di pengajian apa, Bu? Raudatul Jannah ya. Yang kemarin baru mengaji juga di masjid dekat sini. Masjid Kauman. Tempat tinggal bunda. Bu, tempat tinggal. Di rumah, betul. Tidak jauh-jauh juga dari sini. Jalan Garuda. Sikambing. Apalagi, Bu? Anak 2, istri 1.
Istri 1, anak 2. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari aktif di pengajian ibu-ibu seperti ini. Lain daripada itu juga aktif mengajar di UIN Sumatera Utara. Baik Ibunda rahimakumullah. Itu mungkin perkenalan kita. Ada lagi Bu? Nah, umur lagi. Wah, di ospek nih Bu. Masih sebaya juga dengan anak-anak Ibu. Umur lebih kurang 31 tahun. Cocok Bu ya. Harusnya 40. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa kebaikan bagi kita. Silaturahim tersambung, Allah panjangkan usia, tambahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ibunda rahimakumullah, saya ingin mulai kajian kita pada siang hari ini dengan satu ayat Al-Quran di surah 33 ayat 21. Al-Ahzab ayat 21. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Al-Ahzab ayat 21. Kata Allah, sungguh pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kalian itu suri teladan yang baik. Uswatun hasanah. Apa Bu? Uswatun hasanah. Hari ini kita masuk pada bulan Rabiul Awal. Bulan di mana di dalamnya diperingati hari kelahiran insan mulia itu, yang akhlaknya luar biasa tinggi dan agungnya, akhlaknya luar biasa mulianya, akhlaknya luar biasa menjadi suri tauladan sampai dengan akhir zaman ini. Rasul. Bu. Rasul. Siapa Bunda? Rasul. Uswah. Teladan. Contoh. Panutan. Model. Kalau ingin melihat bagaimana mulianya akhlak beliau, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, lihatlah bagaimana mulianya Al-Quran. Alaihi Wasallam itu terlukis lewat Al-Quran. Sahabat bertanya, bagaimana sebenarnya akhlak Nabi itu? Kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah akhlaknya Al-Quran.
Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Nabi adalah tuntunan yang selalu dibaca oleh orang banyak, dan darinya akan lahir berbagai pengetahuan. Nabi, tutur katanya yang mulia, tingkah lakunya yang rapi teratur, hubungannya antar sesama yang begitu sempurna, bagaimana dia berlaku di tengah keluarga menjadi contoh, bagaimana dia sebagai panglima perang menjadi ikutan bagi orang lain yang berada di belakangnya, sampai bagaimana beliau menjadi pemimpin negara, itu pun menjadi teladan. Tidak cukup kalimat-kalimat kita untuk melukiskan betapa agung dan mulianya baginda Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Muhammad, ya Musal Khafiqaini, ya Muhammad, ya Musal Khafiqaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Rasul adalah imam bagi orang yang beriman. Itu nomor satu. Satu poin kita pada siang hari ini, orang yang punya iman, imamnya adalah Rasul. Ya, pemimpinnya itu adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Panutannya bukan yang lain, modelnya, contohnya bukan kemana-mana, berpulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh bagaimana Nabi di tengah keluarga. Itu yang paling dekat dengan kita, nomor satu. Kita ini seorang ibu punya anak di rumah. Kita seorang ibu punya suami di rumah. Kita seorang ibu, ya, boleh jadi ada yang tidak hanya anak, cucu pun sudah ada di keluarga. Bagaimana seorang ibu berlaku kepada anaknya? Bagaimana seorang ibu berlaku kepada suaminya? Bagaimana seorang ibu membina keluarganya? Oh, Rasul kan laki-laki. Bagaimana kami mencontohnya? Ya. Mestinya itu dicontoh oleh seorang bapak, katanya suami. Oh tidak, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia menjadi contoh bagi sekalian alam. Tidak pandang dia itu laki-laki, wanita, siapapun. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang dapat dipetik dari luar biasanya akhlak mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya kalimatnya dalam Al-Ahzab ayat 21 tadi. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir.
bagi siapa yang menginginkan pertemuannya dengan Allah dan hari akhir. Assalamualaikum Bu. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Syaratnya itu orang yang mencontoh suri tauladan Nabi, yang melihat kebaikan Nabi, yang menjadikan Nabi sebagai uswahnya, teladannya adalah mereka yang menginginkan pertemuannya dengan Allah dan pertemuannya dengan hari akhir. Kalau tidak punya iman, tidak mampu membaca kebaikan Nabi itu. Kalau tidak dengan iman, tidak mampu menangkap mulianya akhlak Nabi. Justru sebaliknya, malah merendahkan Nabi. Na'udzubillah. Jangan mau kalah lah kita sama seorang orientalis yang mengarang buku tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap dunia. Orientalis tidak beriman kepada Allah, ya, agamanya bukan Islam, tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi, buat buku tentang tokoh-tokoh yang amat berpengaruh di dalam dunia, dia taruh Nabi pada posisi nomor 1. Muhammad nomor 1 rupanya Muhammad. Padahal tidak beriman, padahal tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia yakin bahwa pada pribadi Nabi itu ada pengaruh yang amat besar, yang kalau orang mengambilnya maka itu menjadi ilmu yang amat berharga. Usianya tidak panjang Bu, 63 tahun lebih kurang. Rasul 63 tahun. Berapa Bunda? 63 tahun lebih kurang. Izin Ibu ada yang sudah lewat dari 63? Ada. 65? Mana yang 65? Masya Allah udah 65 Ibu. Sehat-sehat Ibu. Berkah usia insya Allah. 70. Masya Allah Bunda sehat alhamdulillah. Lebih dari 70 ada Bunda? Ada, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah usia, Allah sehatkan. Semakin taat dengan ibadah kepada Allah. Rasul usia 63 tahun. Kita ada yang sudah melampaui usia itu, berarti dikasih bonus. Dikasih lebih. Tapi yang ingin kita sampaikan pada titik ini, usia yang singkat itu sampai dengan hari ini terus diingat oleh umat yang hidup di akhir zaman. Ada usianya nggak panjang-panjang, ya. Tapi yang dibuat oleh beliau di Mekah dan Madinah sampai hari ini terus dikenal. Jawabannya karena keluhuran budi beliau, tingginya akhlak beliau. Ini tak bisa dipungkiri. Jadi seseorang kalau ingin dikenang kebaikannya, jadi seseorang kalau ingin terus diingat perbuatannya, seseorang kalau terus ingin dikenang apa yang dia buat, sekalipun orangnya telah tiada, ya, tapi jasa-jasanya, budi baiknya, niat-niat tulus yang pernah dia lakukan terus diingat. Kuncinya adalah tebarkanlah kebaikan kepada siapapun. Bu, tebar kebaikan. Kalau berbuat baik kepada yang baik itu biasa. Tapi berbuat baik kepada yang tidak baik baru luar biasa. Saya ulangi,
Berbuat baik kepada yang baik biasa. Ibu-ibu dihantarkan makanan pagi-pagi sama tetangga. Balas dengan antar lagi balik, timbal balik. Ibu-ibu tetangganya rupanya lagi panen mangga. Diantar ke rumah. Rupanya ibu ada pohon rambutan, balik antar rambutan. Karena sudah buat baik. Tetangga pulang jalan-jalan dari Malaysia. Diantarnya lah Milo Malaysia itu. Oh, ada yang ngantar tas lagi, Masya Allah. Ibu berangkat umroh. Diantarnya lah kurma dan air zam-zam. Sekali waktu ibu berangkat lagi ke tanah suci, balik mesti balas apa yang sudah diberi kemarin. Yang baik dibalas baik. Tapi ternyata itu biasa. Dan wajar mesti seperti itu. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bashar la kal bashar. Manusia tapi tidak seperti manusia lainnya. Beliau laksana al-yaqut bainal hajar. Apa itu? Bagaikan permata di tengah bebatuan kecil. Itu kata pepatah. Ya, ada bait-bait syair yang mengatakan seperti itu. Beliau laksana intan yang indah, mahal harganya, tinggi nilainya, di tengah bebatuan kecil yang mungkin tidak ada nilainya. Kaliyakut bainal hajar. Permata, emas, berlian, intan, mutiara, ibu. Diletakkan di atas lumpur yang kotor mungkin. Ditempatkan dia di kubang yang mungkin tidak ada nilainya sedikit pun. Tapi kalau emas tetap emas. Intan tetap intan. Mutiara, ia tetap mutiara. Sekalipun dia di tengah kubangan lumpur yang amat kotor. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah zaman yang jahiliyah ketika itu. Yang manusia penduduk Arab Mekah ketika itu menyembah yang disekutukan. Yang penduduk Arab Mekah ketika itu membesarkan Tuhan tapi bukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ka'bah ketika itu dijadikan tempat tawaf juga sama tempat tawaf, tapi diberdirikan di sekeliling Ka'bah adalah patung-patung berhala yang mereka besarkan. Jahiliyah. Nabi hadir di tengah zaman seperti itu. Muncullah baginda Nabi SAW yang memberi warna itu. Jadi mestinya seseorang itu memberi warna di tengah dia dimanapun dia berada. Ya, memberi warna. Ibunda rahimakumullah tadi, kalau orang yang berbuat baik kita balas dengan yang baik biasa. Tapi ada orang yang tidak berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Itu baru luar biasa. Bu, luar biasa. Rasul luar biasa karena membalas yang tidak baik dengan yang baik. Oh, siapa bilang Ustaz? Banyak buktinya. Kita baca sejarah, kita baca riwayatnya, kita baca kisahnya, Bunda. Ada banyak kaum kafir Quraisy yang mulanya tidak beriman kepada beliau.
tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh beliau, tapi pada akhirnya Ali Imran 159, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min hawlik. Rahmat Allah lah yang memberi kelembut hatian Nabi kepada kafir Quraisy, sehingga dengan lembutnya hati beliau yang mulanya keras berubah menjadi lembut, yang keras berubah menjadi lembut, yang menentang menjadi pengikut, yang melawan menjadi kawan, ya, musuh jadi sahabat. Karena apa? Karena lembut hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor satu tadi, orang beriman, imamnya, uswahnya, teladannya, modelnya adalah Nabi. Yang nomor dua, ya, jadikan pribadi ini memberi warna di tengah yang lain. Seperti cerita kita tadi. Kuncinya di mana? Mestilah diawali dengan yang namanya hati ini bisa lembut di tengah siapapun. Oh, ini berat. Ya. Bagaimana kita tadi menjadikan cacian, menjadikan hinaan, membalas apa yang tidak baik dengan yang baik. Ibu, Nabi pernah dianjurkan, Bu, minta doa. Ada sahabat Nabi yang lain minta kepada Nabi, wahai Nabi, doakan saja orang kafir itu dengan doa yang tidak baik. Apa jawab Nabi? Lah, tidak. Aku tidak diutus untuk memberi laknat, kata beliau. Tapi aku diutus memberi rahmat. Itu jawaban beliau. Maka ketika Nabi sampai di kota Taif, di mana, Bu? Taif. Ibu udah sampai ke Taif? Bagi yang sudah berangkat ke tanah suci, haji atau umrah, biasa dibawa jalan-jalan ke Taif. Taif itu berastaginya Mekah. Dingin. Dingin, Bu. Buah-buahan banyak di sana. Taif, di mana, Bu? Taif. Maka nanti ketika Nabi sampai di kota Taif, sebelum beliau hijrah ke Madinah, hijrahnya awal dulu ke Taif dulu sebelum ke Madinah, Yasrib. Sampai di Taif, apakah disambut dengan kebaikan? Tidak, ternyata. Tapi lagi-lagi seperti poin yang kedua, memberi warna. Itu yang mahal. Ya, menyambut yang tidak baik dengan yang baik. Datang malaikat kepada beliau, Muhammad, apakah pantas untuk aku timpakan kepada mereka gunung yang tinggi itu? Sebagai teguran kepada penduduk Taif yang tidak mau menerima engkau dengan baik. Malah Nabi minta doa kepada Allah. Ya Allah, beri mereka hidayah. Ya Allah, beri mereka petunjuk. Karena mereka belum mengetahui. Husnuzan. Husnuzan. Berprasangka baik. Apa husnuzannya Nabi? Mereka belum tahu. Sudah dihina, dilempari dengan batu, direndahkan, dicaci, tetap husnuzan rupanya. Masya Allah. Ya, sudah direndahkan, dihina, dicaci, dilempari dengan bebatuan,
tetap husnuzan. Malah kata Nabi apa? Mereka belum tahu. Belum tahu. Dan benar saja ibunda rahimakumullah, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Lihat hari ini penduduk Taif, ternyata mereka yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman rupanya dulu belum sampai dakwah itu. Coba kalau seandainya waktu itu Nabi mengaminkan yang diminta, yang ditawarkan oleh malaikat kepada beliau. Oh silahkan timpakan kepada mereka gunung yang tinggi itu untuk membinasakan mereka. Tidak ketemu kita dengan penduduk Taif hari ini yang beriman kepada Allah. Beriman rupanya. Dulu memang belum tahu. Kebanyakan kita hari ini cepat sekali menghukum seseorang, menjas kesalahan orang lain. Boleh jadi hari ini mereka salah, tapi tidak tahu kita esok atau lusa ternyata dia lebih baik daripada kita. Setuju? Hari ini kelihatannya memang mereka tidak mampu menjaga lisannya. Hari ini mereka memang tidak hadir sepengajian dengan kita. Hari ini ketika diajak, ibu hadirlah, samalah kita duduk di masjid, ikut mengaji. Ada saja berbagai alasan yang mereka sampaikan. Tapi mencontoh pribadi Nabi, membalasnya dengan doa yang baik. Ya Allah, beri mereka petunjuk karena mereka hari ini belum tahu. Beberapa saat kemudian ternyata dia yang lebih baik daripada kita. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Ibunda rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang akhlak mulianya Nabi, maka penting sekali untuk kembali kepada Al-Quran. Laksana apa yang dijawab oleh Bunda Aisyah tadi, bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Hari ini yang ketiga, pentingnya kita kembali kepada Al-Quran. Ibu-ibu beli benda elektronik, dilengkapi di dalamnya dengan buku panduan. Ibu-ibu beli kendaraan yang baru, kadang-kadang kita pun mesti ada panduannya. Ibu-ibu beli HP baru, nggak tahu kita di mana tombolnya. Mesti ada panduan. Hidup di alam dunia tidak pernah yang namanya jauh dengan buku panduan itu. Kata Nabi, taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu ba'di abadan. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman hidup. Nabi tidak mewarisi harta, pangkat, jabatan, tidak. Nabi tidak pula mewarisi kedudukan yang tinggi, tidak. Nabi mewariskan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atra fannahar
waj'alhu lana ya rabbal alamin. Minta rahmat dari Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kata Utsman bin Affan, "Lau anna qulubana tahuran." Seandainya hati kita ini suci, bersih. Ya. Seandainya ini hati diisi dengan kebaikan, masyabi'na min kalami rabbina. Kata beliau, tidak akan cukup ini hati untuk menampung kebaikan Al-Quran. Kalau hatinya bersih. Kalau hatinya jauh dari noda-noda penyakit hati. Tapi salahnya ternyata hati kita diisi dengan kesalahan-kesalahan. Ini yang membuat kebaikan itu membal. Ya, terpantul dia. Balik dia. Tidak sempat dia menetap di dalam hati. Dia sudah lebih dulu kembali. Kalau tadi kita baca Allahumma arhamna bil Quran. Teringat kita waktu dulu masih di kampung belajar Quran. Ya Bu ya. Ketika dulu kita mengeja huruf-huruf hijaiyah. Ya, ketika dulu datang ke guru pengajian, guru ngaji yang ngajarin alif-alif. Ya, ketika dulu masih belajar ngaji, belum ada lampu. Masih dengan lampu teplok, ya. Nah, lampu apalagi di atas teplok yang udah agak bagus sedikit ada Petromax, ya. Ah, itu udah bagus sekali dulu. Ya, belajar dari satu rumah, kita lihat yang kita dengar adalah bacaan Al-Quran. Kapan itu? Setelah maghrib. Habis maghrib itu, ya Allah, indah sekali. Ya, anak-anak semua dibiasakan baca Quran, dibiasakan belajar Al-Quran, datangi guru, bukan guru yang datangi murid. Hari ini sudah banyak gurunya yang mendatangi muridnya itu pun tidak mau mengaji. Orang dulu gurunya payah, kita datang jauh-jauh ke rumah guru, itu pun semangatnya untuk mengaji luar biasa. Makanya orang dulu tuh jadi anak. Ya, dasarnya udah kuat. Kenapa dia bisa sukses? Kenapa dia bisa jadi orang yang cita-citanya tercapai? Kenapa dia bisa jadi orang yang membahagiakan orang tuanya? Ternyata orang tuanya sendiri yang sudah memberi pondasi kepada anaknya sejak dini. Tapi mohon maaf, hari ini terbalik semua. Ya, dan memang begitulah zamannya. Begitulah tantangan bagi kita. Tak usah jauh-jauh. Saya saja punya anak kecil di rumah, ya, kadang-kadang sulit sekali untuk menjauhi dia dari yang namanya HP. Wah, kalau dulu enak, belum ada HP. Tapi tantangannya lain lagi mungkin. Hari ini tantangannya lewat gadgetnya itu, lewat HP-nya. Yang dengan HP itulah anak-anak itu tadi bisa tenang. Ya, nggak kemana-mana dia. Bisa duduk di rumah, main HP. Yang penting ada yang ditontonnya. Yang penting ada yang dimainkan. Dan itu tantangan hari ini. Pandai-pandai kitalah untuk mendidiknya. Beri dia waktu-waktu tertentu. Jangan walaupun dibiarkan dia main HP, ya, lalu terbiarkan dia dengan itu tanpa memikirkan belajarnya bagaimana.
terutama kepada Al-Qur'annya. Jangan sampai anak nanti ketika dia tumbuh dewasa, tumbuh besar, baru dia mau belajar Al-Quran. Nabi itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Bagaimana anak ingin punya akhlak yang baik, dia bisa sopan kepada orang tuanya, dia bisa dengar nasihat orang tuanya, sementara dia jauh dari yang namanya Al-Quran. Ibunda rahimakumullah, begitu banyak kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cerita bagaimana Nabi menyuapkan makanan kepada orang yang mengejeknya, yang mencacinya, bahkan melemparinya dengan kotoran, itu sudah populer sekali. Ya Bu ya, kita sering dengar ada orang ya yang selalu mengejeknya, ya selalu merendahkannya, ya selalu menghinanya, tapi malah dibalas tadi dengan yang baik, malah dikasih makanan. Ibu, ada yang seperti itu hari ini? Sangat susah, langka sekali, tidak mungkin kita temukan seperti itu, mustahil, berat sekali. Tapi begitulah luar biasa akhlak beliau. Justru akhir ceritanya yang nanti amat indah. Ketika orang tersebut sakit, didatangi oleh beliau. Tahu siapa yang mendatangimu ini, yang menjengukmu? Dan itu kisahnya populer ya, viral sekali, selalu kita dengar. Ternyata ini adalah orang yang dulu engkau hina. Apa jawaban orang tersebut? Tersentak, terkejut dia. Minta disaksikan syahadatnya, Masya Allah. Minta disaksikan syahadatnya. Jadi yang mulanya tidak baik, tapi dibalas dengan yang baik, justru akhirnya akan luluhlah hati orang itu. Ibunda rahimakumullah, ini mungkin sekelumit tentang pengantar mengenai akhlak mulianya Nabi. Bertepatan kita di bulan Rabiul Awal ini, yang mana bulan Rabiul Awal kita merefleksikan, ya, menyelami, memaknai bulan Rabiul Awal ini dengan menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Siapapun kita, dimanapun kedudukan kita, setinggi apapun pangkat kita, mohon maaf, tetap Nabi sebagai teladan kita. Karena Nabi pernah menjadi kepala negara dan beliau membawahi rakyatnya dengan teladan yang baik. Nabi punya keluarga, beliau membina keluarganya begitu harmonis. Nabi bertempur di medan perang, beliau memimpin dalam peperangan tersebut dan menjadi contoh bagi pasukan-pasukan yang berada di belakangnya. Semua bermuara kepada teladan yang baik dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi abdani wa shifaiha wa nuril absari
وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, lisan yang selalu dibasahi dengan bersolawat atas nama beliau, sunnah-sunnahnya yang kita ikuti dalam setiap kehidupan kita. Insya Allah kelak syafaat dari beliaulah yang akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan jadikan keluarga kami adalah keluarga yang laksana apa yang pernah dibina oleh Rasul, yaitu keluarga yang begitu harmonisnya dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta kita berharap anak-anak keturunan kita, ibunda, adalah mereka-mereka sebagai penerus generasi Islam ke depan, mereka yang selalu mendirikan sholat, melaksanakan segala perintah Allah, dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.